wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Balik lagi bersama saya Iskandar Zulkarnain di channel kita Al Makna Official. Jadi pada video sebelumnya kita sudah melakukan wawancara terkait dengan mata kuliah kemuhammadiyahan ya, dengan beberapa mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Mataram yang memiliki jurusan dan fakultas yang berbeda-beda. Jadi yang pertama kita telah mewawancarai ada Bang Zaki ya, yang mana beliau itu dari Fakultas Agama Islam dan Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab. Kemudian yang kedua kita telah mewawancarai ada Karina Agustina, beliau dari FKIP jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kemudian ada yang ketiga ada jurusan Pendidikan Bahasa Inggris ya. Kemudian pada video kali ini kita akan menyimpulkan apa yang menjadi jawaban dari ketiga narasumber kita pada video-video yang sebelumnya. Jadi yang pertama sekali teman-teman sekalian, yang paling pertama kita akan simpulkan itu apa itu Muhammadiyah ya. Apa itu Muhammadiyah, kemudian latar belakangnya siapa dan pendirinya siapa. Ini yang pertama. Jadi Muhammadiyah adalah berdasarkan dari wawancara sebelumnya ya, Muhammadiyah itu merupakan organisasi Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, yang bergerak di bidang dakwah ya, yang mana organisasi ini merupakan organisasi Islam yang sangat sukses gitu dalam menyebarkan dakwah dan sangat memberikan peran yang besar dalam kancah nasional bahkan sampai ke internasional seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, organisasi yang sangat luar biasa ini ya, yaitu Muhammadiyah itu didirikan oleh tokoh yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana beliau itu mendirikan organisasi Muhammadiyah di Kauman, Yogyakarta pada saat itu ya, yang mana yang menjadi latar belakang, yang menjadi faktor yang sangat mendorong beliau untuk ingin mendirikan organisasi itu adalah karena melihat yang pertama faktor internalnya ya, melihat bagaimana kondisi masyarakat pada saat itu yang sudah sangat jauh melenceng dari ajaran Islam yang sebenarnya gitu. Jadi melihat bagaimana kehidupan bermasyarakat itu sudah jauh dari nilai-nilai keislaman yang benar, sudah sangat terpengaruh dengan yang namanya TBC ya, tahayul, bid'ah dan khurafat. Jadi berangkat dari kondisi masyarakat pada saat itu yang sudah mulai menuju ke hal-hal yang berbau kesyirikan, mulai meninggalkan ajaran-ajaran Islam, sehingga membuat tokoh yang bernama Ki Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi tersebut ya. Kemudian tentu teman-teman sekalian, dalam proses beliau mendirikan organisasi ini tidak serta-merta berjalan dengan mulus ya, tidak berjalan langsung mulus seperti itu, akan tetapi banyak menghadapi rintangan dan cobaan dari kondisi masyarakat ataupun dari tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu. Nah, teman-teman sekalian, di antara hal yang menjadi perjuangan beliau ketika mendirikan organisasi Muhammadiyah itu ya, bahwasanya ketika beliau mendakwahkan agama Islam yang sebenar-benarnya, ketika beliau kembali dari Timur Tengah, dari Madinah atau dari Mekah untuk menuntut ilmu di sana, kemudian kembali ke daerahnya untuk menyebarkan, untuk mendakwahkan, untuk memurnikan kembali ajaran agama Islam yang sebenar-benarnya kepada masyarakat di tempat beliau pada kala itu. Nah, di antara perjuangan beliau adalah tempat belajar beliau ya, tempat beliau mengajarkan murid-muridnya bagaimana sih kondisi Islam atau bagaimana ajaran Islam yang sebenar-benarnya itu dibakar ya, dan ditentang oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu. Bahkan beliau itu sempat diusir dari kampung halamannya dan tempat beliau itu dibakar teman-teman sekalian. Akan tetapi semua hal itu tidak serta-merta membuat beliau berhenti untuk mendakwahkan agama Islam. Hal itu tidak menyurutkan dan tidak memadamkan semangat juang beliau untuk mendakwahkan agama Islam yang sebenar-benarnya. Dan pada akhirnya beliau kembali lagi ke kampungnya, kemudian kembali mendakwahkan agama Islam dan terus mendakwahkannya sehingga sampai pada saat ini kita bisa merasakan bagaimana dampaknya, bagaimana hasil dari perjuangan beliau tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, di antara yang saya tanyakan kepada narasumber kita kemarin terkait dengan bagaimana amal usaha Muhammadiyah ya, bagaimana amal usahanya, kemudian bagaimana sih tingkat keberhasilan dakwah dari amal usaha tersebut teman-teman sekalian. Jadi narasumber kita kemarin sempat memaparkan apa-apa saja gitu yang menjadi amal usaha Muhammadiyah dan bagaimana keberhasilan dakwah dari amal usaha tersebut. Di antaranya teman-teman sekalian, bahwasanya Muhammadiyah memiliki banyak sekali amal usaha, mulai dari TK, dari SD ya, dari MBS namanya Muhammadiyah Boarding School, Pondok SMP Muhammadiyah, SMA, bahkan sampai ke universitas teman-teman sekalian. Dan bahkan universitas ini bukan hanya terdapat di dalam negeri saja,
dan bahkan terdapat sampai ke luar negeri pun. Itu ada cabang Muhammadiyah di sana yang menandakan bahwasanya Muhammadiyah dalam berperan khususnya di bidang pendidikan, amal usaha tersebut sangat sukses dan sangat besar di seluruh wilayah Indonesia. Dan bahkan kemarin sempat dijelaskan oleh narasumber kita bahwasanya jumlah universitas dan amal usaha Muhammadiyah yang ada di Indonesia itu melebihi jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Itu luar biasanya organisasi Muhammadiyah ya. Bagaimana berkembang dengan pesatnya gitu. Bidang dakwah Muhammadiyah di pendidikan seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya ada organisasi-organisasi otonom yang berada di bawah naungan Muhammadiyah seperti itu, dan bagaimana tingkat keberhasilan di organisasi tersebut. Nah, diantaranya kemarin sempat disampaikan oleh narasumber kita itu ada namanya organisasi yang paling terkenal ya, yang pasti mahasiswa Muhammadiyah pasti tahu itu organisasinya. Ada namanya IMM atau singkatan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang mana organisasi tersebut sangat kental dengan keislaman teman-teman ya. Yakni di sana banyak diadakan diskusi-diskusi ilmiah, banyak diadakan pula kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya, yang mana di sana itu banyak kita menumbuhkan rasa sayang kita menumbuhkan rasa respek kita kepada masyarakat ataupun kepada orang-orang yang terkena musibah, seperti dengan mengadakan galang dana bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah dan sebagainya. Yang menjadi intinya teman-teman sekalian, organisasi otonom Muhammadiyah yang paling memberikan dampak yang paling besar kemarin adalah IMM ya. Karena di sana dia diajarkan banyak sekali keilmuan agama yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yang saya tanyakan kepada narasumber kita kemarin terkait dengan pesan dan kesannya ya. Maka tentu di sini yang menjadi pesan dan kesannya itu adalah tergantung dari pribadi mereka masing-masing. Akan tetapi saya ambil secara umumnya ya, secara garis besarnya bahwasanya pasti kesannya itu pasti sangat memuaskan, tidak ada yang mengecewakan gitu. Jadi mulai dari bagaimana mereka ternyata di Muhammadiyah mereka baru mendapatkan dan diajari bagaimana cara berislam yang baik gitu. Bagaimana cara berislam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW mereka dapati di Muhammadiyah ini gitu. Itu yang menjadi nilai yang sangat berharga, yang sangat penting bagi saya gitu, yang disampaikan oleh narasumber kita kemarin. Kemudian banyak juga yang beranggapan bahwasanya narasumber kita yang mengatakan ini, yang sempat mengatakan ini kemarin, bahwasanya banyak yang beranggapan bahwasanya Muhammadiyah itu merupakan ajaran baru ya. Maka saya tegaskan di sini, Muhammadiyah bukan ajaran baru teman-teman sekalian. Kenapa sih banyak masyarakat atau orang-orang yang mengatakan Muhammadiyah merupakan ajaran baru? Mungkin ya sempat dipaparkan kemarin bahwasanya bukan ajarannya yang baru gitu. Akan tetapi mereka, orang-orang tersebut yang baru mendengarkan ajaran tersebut. Mereka yang baru mendengarkan dalil terkait dengan suatu ibadah tertentu, sehingga mereka anggap hal itu merupakan hal yang baru. Padahal pada dasarnya, pada faktanya mereka yang belum sempat mendengarkan dan belum mempelajari hal-hal tersebut seperti itu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian, pesannya ya, diantara pesan dari narasumber kita kemarin bahwasanya kalau sekiranya teman-teman ada niat untuk bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Mataram khususnya, silahkan teman-teman sekalian, dan kami jamin tidak akan menyesal. Dan di Muhammadiyah memiliki program unggul yang tidak dimiliki oleh kampus-kampus lain. Apakah itu? Yaitu Baitul Arqam Mahasiswa, apa yang sering disingkat dengan BAMA ya, yang di sana diajarkan dasar-dasar keislaman dari akidah kita, tata cara sholat, tata cara wudhu, tayamum ya, bahkan sampai pada tata cara mandi junub sekalipun diajarkan di sana. Dan ini merupakan program wajib untuk semua mahasiswa dan gratis, tidak berbayar teman-teman sekalian. Jadi inilah bentuk bagaimana Muhammadiyah sangat memperhatikan mahasiswanya gitu. Jadi tidak serta-merta meninggalkan sebegitu saja, hanya tinggal bayar SPP, belajar kuliah pulang, enggak. Akan tetapi juga ditunjang dengan ilmu-ilmu keislaman secara gratis seperti itu teman-teman sekalian. Mungkin itu saja teman-teman yang menjadi kesimpulan dari proses wawancara kita dengan 3 narasumber kemarin. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.